Karena boleh jadi di dalam berijtihad perihal sakit atau keadaan safarnya dia bisa saja keliru, ya kan? Atau boleh jadi sakit dan safarnya itu, sakit yang dianggap sakit itu bukan sakit dan safar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dalam hal berpuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa di Saiful Huda channel. Video ini adalah video part kedua dari part yang pertama dari bagian pertama. Yang sebelumnya sudah kita bahas beberapa pertanyaan. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan di video sebelumnya bahwa masih ada dua pertanyaan yang tersisa dari pembahasan kita kali ini. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam pertanyaan yang pertama. Apa hukum mengqadha puasa dan sampai kapan batas waktunya? Apakah ibu hamil dan menyusui harus mengqadha puasanya? Nah, untuk mengqadha puasa ini ada beberapa keadaan. Nah, yang pertama, orang yang sengaja meninggalkan puasa, maka dia tidak akan pernah dimaafkan. Dengan kata lain, dia tidak bisa mengqadha puasanya. Nah, ini dijelaskan di dalam hadis-hadis orang yang berpuasa membatalkan sengaja tidak berpuasa, Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkannya. Yang bisa dilakukan hanya bertobat, karena bertobat kan bisa saja Allah Subhanahu wa taala memaafkan kan. Namun bagi orang yang sengaja meninggalkan satu puasa, misalnya satu atau dua puasa, atau misalnya berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan misalnya. Nah, maka dalam hadis kita temukan bahwa dia harus membayar kafarah. Kafarahnya seperti apa? Nah, dalam hadis disebutkan dengan puasa 2 bulan berturut-turut, yang 60 hari berturut-turut. Kalau tidak sanggup, maka memberi makan 60 orang miskin. Kalau masih tidak sanggup, maka solusinya banyak istighfar dan tobat saja begitu. Ini ada hadisnya. Tapi kalau misalnya sebulan puasa dia sengaja tinggalkan, berarti dia memang nggak ada niat untuk puasa dan memang sudah siap berdosa. Nah, kalau harus diganti, banyak sekali yang harus dia ganti. Maka solusinya adalah taubatan nasuha untuk orang-orang yang seperti ini. Kemudian yang kedua, orang tua atau orang yang penyakitnya menahun, yang tidak bisa ada harapan sembuh, puasa kedepannya lagi nggak bisa lagi diharapkan untuk berpuasa. Nah, orang-orang seperti ini tidak perlu mengganti puasanya, cukup membayar fidyah karena memang nggak bisa puasa juga gitu. Kemudian yang ketiga, orang sakit sementara bukan menahun dan kemudian musafir, pelajar yang sedang menempuh ujian, dan buruh tani yang sudah saya sampaikan tadi itu dalam keadaan terpaksa tadi itu. Nah, orang-orang seperti ini harus mengganti puasanya setelah bulan Ramadan. Nah, waktu penggantiannya umumnya sampai Ramadan berikutnya, sebagaimana riwayat Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau biasa mengganti puasa di bulan Rajab karena sebelumnya banyak kesibukan rumah tangga dan sebagainya, Hazrat Aisyah. Nah, ini relatif sebenarnya, mau diganti segera atau sampai bulan Rajab. Nah, ini diserahkan kepada diri masing-masing. Menurut saya sebaiknya kalau memang diberi taufik untuk mengganti puasa itu segera, maka lebih baik disegerakan, karena kita nggak tahu nanti ke depannya akan seperti apa kan. Nah, kemudian yang keempat, orang yang karena suatu hal dia tidak bisa mengganti puasa sampai Ramadan berikutnya. Nah, misalnya lupa gitu, dia pernah nggak puasa karena ada sesuatu hal, dia ada rukhsah misalnya, dia nggak puasa. Nah, kemudian dia lupa, belum bayar nih puasanya. Atau ada alasan yang betul-betul masuk akal, atau orang sakit yang lama, misalnya sakitnya setahun, 2 tahun, atau sebulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan gitu. Nah, maka dia masih bisa mengganti puasanya setelah Ramadan berikutnya. Misalnya orang yang sakit menahun tadi, setelah sakitnya benar-benar sembuh, 2 tahun misalnya dia sakit. Nah, bisa dia ganti misalnya di Ramadan berikutnya, 2 bulan dia puasa. Setelah Ramadan berikutnya dia ganti puasa yang tertinggal. Atau orang yang lupa tadi. Ini ada pertanyaan juga di kolom komentar dalam beberapa video yang lalu, bahwa
orang yang misalnya lupa dia belum bayar puasanya. Nah, orang seperti ini kalaupun sudah lewat bulan Ramadan berikutnya dia masih bisa membayar puasanya. Nah, ingat di sini asalkan jangan sengaja melalaikan qada puasa begitu. Nah, kan kalau lalai-lalai kan jadinya nggak baik begitu kan. Ya, kemudian yang kelima, ibu hamil dan ibu yang menyusui. Nah, mulai dari hamil sampai menyusui itu kan setidaknya ada waktu 3 tahun ya kan. Jadi ada sekitar 3 puasa yang terlewatkan. Nah, selain dia membayar fidyah, ada pertanyaan apakah harus mengqadha semua puasa yang ditinggalkan dalam masa-masa itu. Ini ada pertanyaan seperti itu. Nah, berkaitan dengan ini, Mufti Silsilah, Mufti Jemaat Maulana Mubashir Ahmad Kahlon Syahid Sahib menerangkan bahwa berkaitan dengan ini tidak ada petunjuk yang jelas dalam hadis. Perawi sendiri pun, perawi hadis ini, hadisnya juga nggak banyak, 1-2 aja paling. Rawi sendiri pun ragu dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Apakah beliau bersabda harus mengqadha atau tidak mengqadha begitu. Maka kata beliau, kata Mufti Silsilah, hal ini diserahkan kepada ibu hamil tadi atau ibu yang menyusui tadi, mau mengganti puasanya atau tidak. Nah, keduanya boleh diamalkan, diberi kebebasan mau mengganti atau mau tidak mengganti. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah fidyah itu wajib? Siapa saja yang harus membayar fidyah dan apa takaran fidyah? Nah, ini ada satu pertanyaan tapi di dalamnya ada 3 cabang pertanyaan ini. Fidyah ini adalah pertanyaan yang akhir-akhir ini seperti yang saya sampaikan sering masuk ke saya, sehingga saya harus mendahulukan pembahasannya. Saya ingin menyampaikan ini secara ringkas saja dalam hal ini. Nah, untuk tafsir lengkapnya, untuk penjelasan lengkapnya bisa dilihat di Tafsir Kabir jilid 2 halaman 387 sampai 389, Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, secara ringkas bisa saya jelaskan di sini. Pertama, bagi orang tua atau penyakit menahun tidak harus mengganti puasa, cukup membayar fidyah. Ini mudah dipahami nih. Orang yang penyakitnya menahun dan kemudian orang tua yang memang tidak ada harapan untuk lagi berpuasa, dia bisa mengganti, dia cukup dengan membayar fidyah, tidak perlu mengganti puasa. Nah, kemudian yang kedua, bagi ibu-ibu hamil dan ibu-ibu yang menyusui, dia membayar fidyah. Nah, berkenaan dengan mengqadha puasa kan sudah saya jelaskan tadi di atas, ya kan. Kemudian yang ketiga, dari ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yang artinya dan bagi mereka yang tidak sanggup berpuasa, mereka membayar fidyah, memberi makan kepada seorang miskin. Nah, di dalam Tafsir Kabir, Hazrat Muslih Maududillah Ta'ala Anhu bersabda bahwa, nah di sini saya mencoba menyampaikan mafhumnya saja, bukan kata-kata beliau yang asli ya, tapi mafhumnya. Nah, orang yang sakit dan musafir sudah jelas dari ayat faidatum min ayamin ukhor, bahwa dia harus mengganti puasanya di hari-hari lain setelah Ramadan begitu. Namun orang yang tidak berpuasa karena suatu penyakit yang ringan atau safar yang ringan misalnya, kalau dia sanggup maka dia hendaknya membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Karena boleh jadi di dalam berijtihad perihal sakit atau keadaan safarnya dia bisa saja keliru, ya kan? Atau boleh jadi sakit dan safarnya itu, sakit yang dianggap sakit itu bukan sakit dan safar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dalam hal berpuasa. Nah, dikarenakan adanya kemungkinan kesalahan di dalam beristihad tadi, sehingga dia tidak berpuasa karena berusaha mengamalkan rukhsah, maka selain mengganti puasanya, hendaknya kalau dia sanggup, dia juga membayar fidyah sebagai kafarah atau penutup dari kekeliruannya tadi. Ini disampaikan di dalam Tafsir Kabir ini. Jadi, kalau orang yang karena sakit atau karena perjalanan yang ringan misalnya, kemudian dia beristihad karena ingin mengamalkan rukhsah Allah Subhanahu wa taala demi ketakwaan, bisa saja kan ada kemungkinan mengalami kesalahan di dalam beristihad. Nah, makanya orang seperti ini dianjurkan juga untuk membayar fidyah sebagai penutup, sebagai kafarah kesalahan beristihadnya. Kemudian yang keempat, di dalam Tafsir Kabir juga Hazrat Muslih Maududillah Ta'ala menukil tafsir Hazrat Syah Waliullah Muhaddas Delwi rahimullah. Nah, beliau ini mujaddid,
Tentang ayat ini beliau menafsirkan bahwa kalaupun seseorang benar-benar sakit dan musafir, benar-benar sakit nih, benar-benar musafir, nggak ada keraguan, maka kalau dia sanggup sebagai amalan nafal, sebagai amalan tambahan baginya, dia juga bisa memberi fidyah. Jadi nggak terkekang begitu. Siapa aja bisa beri fidyah sebetulnya kalau sanggup. Kemudian yang kelima, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam pernah bersabda bahwa fidyah adalah salah satu sarana penarik kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengqada puasa kita. Nah, ini kan suatu hal yang luar biasa. Nah, beliau sendiri, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sendiri sering senantiasa mengamalkan ini, meskipun beliau mengganti puasanya juga dan juga membayar fidyah sebagai itu tadi, sebagai bentuk usaha untuk menarik keridhaan, menarik kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketujuh, fidyah sendiri sebenarnya hanya untuk orang yang mampu. Ya kan, fidyah itu nggak wajib dalam arti benar-benar harus bayar. Orang yang nggak mampu pun harus bayar gitu. Nah, kalau tidak mampu bayar fidyah, ya cukup bertobat saja sudah gitu. Jangankan fidyah, kafarah bagi yang sengaja membatalkan puasa saja, Rasulullah SAW masih bertoleransi. Sebagaimana di dalam riwayat diceritakan bahwa seseorang di siang hari melakukan hubungan suami istri, maka Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah 60 hari kamu berturut-turut. Nah, dia menjawab, oh, saya tidak sanggup Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kamu beri makan 60 orang miskin. Ya kan, 60 orang miskin. Dia bilang, saya ini miskin Rasulullah, saya tidak bisa mengamalkan itu, katanya kan. Nah, kemudian Rasulullah SAW sampaikan ada keranjang kurma di samping Rasulullah SAW. Ya sudah, kamu bagikan saja ini keranjang kurma kepada orang-orang miskin di Madinah, kata beliau. Nah, orang ini menjawab lagi, di Madinah ini tidak ada yang lebih miskin daripada saya ya Rasulullah, kata dia kan. Nah, Rasulullah SAW kemudian bersabda, ya sudah, kamu bawa aja nih keranjang ini ke rumahmu, kamu bagikan keluargamu, ya silahkan dimakan saja, begitu kata Rasulullah SAW. Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwa bagaimana Rasulullah SAW bertoleransi. Beliau tidak menfatwakan orang ini pendosa. Artinya, untuk fidyah pun, kalau memang tidak sanggup, tidak mampu membayar fidyah, ya tidak mengapa sebetulnya begitu. Nah, cukup dengan bertobat, dengan istighfar saja. Yang penting ada keinginan untuk membayar fidyah itu. Kemudian poin yang ke-8, poin yang terakhir mungkin ya, berapa sih takaran fidyah? Ini kan pertanyaan. Ada yang bilang sesanggupnya aja. Nah, ada yang bilang saya kan makannya cukup dengan cae dan apa? Kalau di sini di India nih cae gitu. Cukup dengan cae dan biskuit aja gitu. Jadi saya fidyahnya ya seharga itu, seharga cae dan biskuit. Ya, kecil sekali gitu. Nah, berkaitan dengan ini sangat jelas, sangat detail. Mufti Silsilah Maulana Mubashir Ahmad Kahlon Syahid Sahib menjelaskan sesuai dengan tuntunan ayat Al-Quran bahwa, saya sampaikan di sini mafhumnya saja, untuk takaran fidyah sebenarnya sudah jelas di dalam Quran Karim. Standarnya adalah ta'amu miskin. Jadi di sini bukan sesuai makanan si pemberi fidyah, tapi sesuai dengan makanan orang miskin. Ini poin ini. Nah, setiap daerah itu kan beda-beda jumlah biaya makan orang miskin. Dan ingat di sini, makan orang miskin satu hari bukan sekali makan. Ini kan ada orang bilang, udah sekali makan atau 2 kali makan. Enggak seperti itu, tapi makan satu orang miskin satu hari. Nah, setiap daerah juga beda-beda. Ada yang makan 2 kali sehari, ada yang makan 3 kali sehari. Nah, ini kita sesuaikan saja dengan di mana kita tinggal, dan juga dengan orang miskin yang kita ingin beri fidyah. Nah, fidyah ini juga bisa kita berikan berupa makanan atau bahan makanan, atau bisa juga di dalam bentuk uang. Nah, namun yang harus diperhatikan adalah harus tepat sasaran, dalam arti makanan harus berfaedah untuk si miskin. Makanan yang kita berikan itu harus berfaedah. Jangan sampai dia biasa makan nasi, nah dikasih gandum atau dikasih sagu. Nah, kan jadi nggak berfaedah, kan jadi nggak efektif begitu. Nah, jadi untuk amannya lebih baik kita kasih uang saja mungkin. Nah, kemudian kalau ada yang berkomentar, kalau sesuai standar makan orang miskin, maka saya tidak sanggup gitu. Nah, di sini kita bisa jawab, kalau tidak sanggup, berarti tidak wajib bayar fidyah. Tidak mampu bayar fidyah gitu. Kalau tidak sanggup bayar fidyah.
Nah, kemudian perlu saya sampaikan juga di sini, fidyah juga bisa diberikan sendiri atau bisa melalui jemaat, bisa diberikan pada orang yang sama atau beda-beda orang. Ini sering juga ditanyakan. Dan terakhir ini ada pertanyaan, apakah fidyah harus diberikan pada orang yang berpuasa? Nah, dalam ayat itu, fidyatun ta'amu miskin, yakni fidyah memberi makan orang miskin. Tidak harus berpuasa atau muslim. Siapa saja yang miskin bisa kita kasih fidyah. Nah, inilah beberapa poin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedahnya dan mudah-mudahan dapat difahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.